Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang model manajemen sekolah di SMP Tahasus Sunan Gunung Jati, Ba'alawi, Semarang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri Andi Haryanto, yang kedua Muhammad Himatul Fuad, yang ketiga Ervina Dwi Anggraini, yang keempat Saifullah Mahya, yang kelima Ahmad Khairul Murtanto. Untuk Mas Saifullah Mahya terkendala tidak bisa mengikuti presentasi. Baik, kita masuk ke materi. Next. Yang pertama yaitu pengertian manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya. Baik, kita lihat di Salindia, pengertian manajemen berbasis sekolah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Danim pada tahun 2007, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Kemudian menurut Nurholis pada tahun 2003, manajemen berbasis sekolah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang berdasar pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2013, manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komunitas sekolah atau madrasah mengelola kegiatan pendidikan. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri manajemen berbasis sekolah. Next. Baik, adapun ciri-ciri dari manajemen berbasis sekolah yang pertama yaitu adanya upaya peningkatan peran serta BP3 dan masyarakat untuk mendukung kinerja sekolah. Kemudian yang kedua, program sekolah disusun dan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah yang meliputi anggaran, personil, dan fasilitas. Yang keempat, mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi lingkungan sekolah, walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan. Kemudian yang kelima, menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat selain pada pemerintah atau yayasan. Kemudian selanjutnya, meningkatkan kemandirian sekolah di segala bidang. Yang ketujuh, adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam perencanaan program sekolah, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kepala sekolah, guru, BP3, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, adanya keterbukaan dalam pengelolaan pendidikan sekolah, baik menyangkut program anggaran, ketenagaan, dan prestasi. Kemudian yang terakhir, pertanggungjawaban sekolah dilakukan baik terhadap pemerintah, yayasan, maupun masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Ya, untuk selanjutnya adalah manajemen berbasis sekolah, implementasinya pada SMP Tahasus Sunan Gunung Jati, Ba'alawi. Kemudian, manajemen kurikulum adalah yang pertama. Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Adapun yang pertama adalah prinsip yang pertama, produktivitas. Yang kedua adalah demokratisasi.
yang ketiga kooperatif, yang keempat efektivitas dan efisiensi, serta yang terakhir adalah mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Kemudian selanjutnya, implementasi manajemen kurikulum pada SMP Takhasus Sunan Gunung Jati, Balawi. Manajemen kurikulum ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok A. Kelompok A meliputi mata pelajaran yang wajib dan diarahkan langsung oleh dinas. Contohnya adalah pelajaran-pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, PPKN, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kelompok B, mata pelajaran yang berasal dari dinas, akan tetapi sekolah diperkenankan untuk memilih satu dari mata pelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kelompok C. Kelompok C merupakan mata pelajaran yang berasal dari sekolah itu sendiri. Nah, SMP Takhasus Sunan Gunung Jati Balawi memiliki 6 mata pelajaran, yaitu yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua Fikih, yang ketiga Bahasa Arab, yang 4 SKI, dan yang kelima Akhlak dan Akidah, dan yang terakhir adalah Tahfidz. Kemudian selanjutnya adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk ke dalam sekolah sampai dengan mereka lulus. Kemudian menurut Cambridge tahun 1961, mengartikan manajemen pendidik peserta didik atau pupil personal administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, pelayanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah implementasi manajemen peserta didik. SMP Takhasus Sunan Gunung Jati Balawi menerapkan sistem penerimaan siswa baru seperti umumnya sekolah yang lain. SMP ini membagi menjadi 3 gelombang pada saat pendaftaran, dan masing-masing tanggal sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Setiap gelombang yang diadakan mengadakan tes seleksi yang mencakup 3 materi. Yang pertama keagamaan, yang kedua adalah nasionalisme, serta yang ketiga adalah pengetahuan umum. Untuk persyaratan dan berkas sendiri tidak ada prosedur khusus yang harus dilakukan oleh peserta didik. Akan tetapi, ketika sedang melakukan pendaftaran, peserta didik harus didampingi oleh orang tua atau wali siswa, karena SMP Takhasus Sunan Gunung Jati Balawi sendiri berada di dalam kawasan pondok, sehingga calon peserta didik dan juga orang tua harus berkunjung atau istilahnya sowan kepada pengasuh dari pondok tersebut. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Fuad. Selanjutnya yaitu manajemen personalia. Menurut Edwin B. Flippo, manajemen personalia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan juga masyarakat. Lanjut. Next. Nah, implementasi manajemen personalia pada SMP Takhasus Sunan Gunung Jati Balawi memiliki 14 orang guru. Ke-14 guru tersebut masih berstatus sebagai guru honorer. Sekolah ini memiliki cara untuk mengembangkan skill para tenaga pendidik, salah satunya dengan mengikuti seminar. Setiap guru juga memiliki wadah yang memfasilitasi setiap guru mata pelajaran. Forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja mengajar guru. Forum tersebut
biasa disebut sebagai MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Manajemen keuangan yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian, pembukuan, pelaksanaan atau pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Lanjut. Nah, implementasi manajemen keuangan, sumber dana yang diperoleh oleh SMP Tahasus Sunan Gunung Jati Ba'alawi berasal dari dana BOS dan iuran dari siswa. Dana BOS yang diperoleh dipergunakan 100% untuk biaya operasional sekolah. Dana BOS tidak sepenuhnya mencukupi biaya operasional yang diperlukan. Nah, karena tersebut, SMP Tahasus menutup kekurangan itu dengan uang dari iuran para siswa SMP Tahasus Sunan Gunung Jati Ba'alawi. SMP Tahasus Sunan Gunung Jati Ba'alawi juga memiliki program beasiswa. Beasiswa tersebut diperuntukkan kepada siswa yang berprestasi, yaitu mencapai target pendidikan dan ketahasusan. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Hairul Muntardo. Ya, baik. Selanjutnya yaitu adalah manajemen sarana dan prasarana. Untuk manajemen sarana dan prasarana merupakan bagian yang bertugas untuk mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sarana prasarana dalam bidang pendidikan sering disebut sebagai fasilitas pendidikan. Oke, next. Nah, ini untuk implementasi manajemen sarana dan prasarana sendiri, untuk saat ini sarana dan prasarana yang sedang dikembangkan oleh sekolah adalah perpustakaan. Dan fasilitas yang ada di perpustakaan masih berupa buku mata pelajaran, buku penunjang mata pelajaran, meja, kursi, dan juga almari penyimpanan. Untuk SMP Tahasus SGJP juga sudah merencanakan pengembangan beberapa laboratorium untuk siswa, seperti halnya laboratorium IPA dan laboratorium TIK. Dan untuk unit layanan khususnya itu ada UKS juga, atau bisa disebut juga unit kesehatan sekolah, juga tersedia di sekolah ini. UKS sudah dapat memenuhi kebutuhan sekolah dan SMP Tahasus Sunan Gunung Jati Ba'alawi, dikarenakan untuk UKS sendiri itu bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk penanganan lebih lanjut. Dan untuk andil dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran diharapkan mampu membuat masyarakat menjadi terbuka dan bisa membantu sekolah tersebut dalam berbagai kegiatan ke depannya. Oke, next. Nah, ini untuk lampiran dokumentasi bisa dilihat dari untuk awal. Yang pertama di pojok kiri atas itu adalah gedung kelas SMP Tahasusnya, ya. Dan untuk yang sebelah tengah ini adalah kantornya, kantor SMP Tahasus SGJP. Dan untuk sampingnya pojok kanan itu adalah ruang gurunya yang di dalam. Dan untuk yang selanjutnya pojok kiri bawah ini adalah gambaran UKS yang terdapat di SMP tersebut. Dan kemudian ada inventaris lemari. Nah, ini lemari ini digunakan untuk dokumentasi-dokumentasi dari sekolahan. Dan untuk yang selanjutnya untuk perpustakaannya paling pojok bawah kanan ini adalah perpustakaan yang masih relatif baru pengembangan, dikarenakan memang SGJP ini baru diresmikan tahun kedua ini. Jadi SMP tersebut baru diresmikan pada tahun 2020. Oke, next. Dan ini untuk protokol kesehatan juga masih ada di sana, dikarenakan di sana pun ada tetap, soalnya di wilayah kawasan Pondok masih mengadakan
belajar secara tatap muka, tidak secara daring, dikarenakan memang siswanya itu semuanya menetap di wilayah pondok, sehingga untuk sekolahnya itu tidak secara daring, akan tetapi tatap muka. Seperti itu. Untuk selanjutnya, next. Untuk yang selanjutnya adalah manajemen humas. Manajemen humas adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang dimana bertujuan memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Oke, next. Nah, ini untuk implementasinya, untuk manajemen humas, kita bisa lihat humas memiliki tujuan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dan peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap pengembangan sekolah. SMP Tahasus Sunan Gunung Jati Pak Alawi merencanakan program baru untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan tes yang dilakukan di kalangan masyarakat nantinya. Dan selain program tersebut, SMP Tahasus juga melibatkan masyarakat dan wali murid dalam melaksanakan program-program sekolah yang lainnya. Dan peran komite dan masyarakat dianggap penting dikarenakan dalam proses pelaksanaan manajemen sekolah, khususnya manajemen humas. Andil masyarakat yang aktif menyebabkan interaksi yang indah dan dapat menciptakan kondisi dan suasana sekolah yang tentram. Ya, pokoknya untuk masyarakat itu tetap andil di dalam melakukan pengembangan sekolah tersebut. Nah, itu semua adalah presentasi kita terkait observasi sekolah SMP Tahasus Al-Quran Pondok Sunan Gunung Jati Pak Alawi Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf, kita dari teman-teman sudah mempresentasikan semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.